Salut, di tangan pemerintah Jokowi, dua raksasa tambang asing kembali ke RI. Ditulis oleh Nia Alif, dilansir dari sewor.com. Tak main-main, keseriusan Jokowi dan jajarannya dalam mengembalikan kekayaan alam Ibu Pertiwi yang dimiliki asing akhirnya jadi kenyataan. Meski diteriaki pro asing, anti kapitalis dan lainnya, nyatanya baru kepemimpinan Jokowi yang bisa mengambil alih tambang raksasa. Setelah Freeport dibuat takluk dengan mengambil alih 50% sahamnya, kini giliran raksasa tambang terbesar kedua. Seperti dilansir cnbcindonesia.com, kini pemerintah mencaplok 20% saham tambang nikel raksasa Brasil, PT Vale Indonesia atau INCO, melalui holding BUMN Pertambangan Mining Industri Indonesia (MINID). Dengan akuisisi tersebut, dua perusahaan tambang raksasa asing yang beroperasi di Indonesia kini sudah di tangan Ibu Pertiwi kembali. Dalam penjualan 20% saham di investasi ini, BCL akan melepas sahamnya sebesar 14,9% dan SMM sebesar 5,1% seharga Rp2.780 per saham atau senilai total 5,52 triliun. Transaksi penjualan ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2020. Setelah selesainya transaksi kepemilikan saham di Vale Indonesia akan merubah menjadi VCL 44,3%, MINID 20%, SMM 15%, dan publik 20,7%. Kita patut memberi apresiasi tinggi-tingginya pada pemerintah Jokowi untuk hal ini. Melalui kepemilikan 20% saham di Vale Indonesia dan 65% saham di PT Aneka Tambang Tembakau atau Antam, MINID akan memiliki akses terhadap salah satu cadang dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik dunia. Kita patut memberi apresiasi setinggi-tingginya dan pemerintahan Jokowi untuk hal ini, meski dalam keadaan negara yang tak stabil akibat pandemi corona. Tapi optimisme membawa kemajuan untuk Indonesia tetap dijalankan. Kata kuncinya pada kepemilikan nikel yang akan mengubah Indonesia sebagai negara maju. Seperti diketahui belakangan, isu mobil listrik di masa depan sudah lama digaungkan. Nikel sebagai bahan baku baterai tentu memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal inilah yang jadi landasan pemerintah mengambil raksasa tambang seperti yang diutarakan Erick Thohir. Sebelumnya, dilansir dari kumparan.com, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah pemerintah sesuai dengan mandat MINID untuk mengelola cadangan mineral strategis Indonesia dan mendorong hilirisasi industri pertambangan nasional. Kita berhasil menambah lagi kepemilikan negara di sektor pertambangan. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, sehingga transaksi saham PT FI ini menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan industri baterai untuk mobil listrik. Nikel memiliki potensi tinggi pada masa depan seiring pesatnya tren kendaraan listrik di dunia, kata Erick Thohir dalam keterangan resminya. Erick menegaskan, transaksi ini menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan lingkungan yang ramah bisnis serta pengembangan strategi jangka panjang dari industri pertambangan Indonesia. Kemitraan MINID dengan PT Vale Indonesia ini juga membuktikan kepercayaan bagi perusahaan pertambangan global terhadap peluang pasar di Indonesia. Partisipasi MINID perusahaan tambang kelas dunia seperti Vale Indonesia milik Brasil atau Kanada dan Freeport Indonesia milik Amerika Serikat merupakan bukti keberhasilan Indonesia dalam menjaga dan menarik investasi perusahaan global ke industri pertambangan nasional. Dengan berita baik ini, tak heran jika Jokowi ramai diberitakan hingga dijadikan cover berbagai media asing. Kekaguman mereka pada sosoknya tentunya berbekal bukti kerja nyatanya untuk memajukan Indonesia. Di tangan Jokowi, Indonesia yang dikenal sebagai negara berkembang dan bergantung pada asing, kini mulai membalikkan keadaan.
Bagi rakyat biasa, ini merupakan berita gembira karena anak cucu kelak akan memiliki masa depan cerah. Tapi bagi mereka yang bisnisnya terganggu tentu akan jadi kabar buruk. Indonesia dikenal sebagai sarang mafia dan koruptor. Tentu tak mudah bagi seorang Jokowi membebat mereka semua melalui kepercayaan yang diberikan pada orang-orang seperti Erick Thohir, Sri Mulyani, Ahok, Basuki Hadimulyo. Impian Jokowi memajukan Indonesia hampir menjadi nyata. Tinggal rakyat saja mau percaya pada pemerintah Jokowi atau ikut barisan sakit hati yang bisnisnya terganggu. Kita lihat ke depan setelah Jokowi menyelesaikan 2 periodenya dan mampu mengangkat nama bangsa, pasti sosoknya akan dirindukan semua orang. Bagi pendukungnya yang selalu menghargai usahanya, tentu akan merasa kehilangan. Tapi bagi kelompok lain yang membenci tapi ikut merasakan senang, akan ada suatu saat rasa penyesalan.